Jadi kita support tim-tim kesayangan kita support semua tim, semua player yang sudah bermain dengan maksimal banget. Dan juga teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya juga. Jangan lupa diberikan komentar yang positif, di-share juga kepada teman-temannya, kepada semuanya agar menjadi saksi. Kita sama-sama jadi saksi siapa yang akan melaju ke 10 weekend nanti. Walaupun memang ini masih hari yang pertama, tapi juga menentukan sekali Aldo G. Betul, karena collab point ini menjadi penting dan untuk itu langsung saja kita masuk ke game yang keempat. Miramar untuk kalian semua. Wow, dan ini dia Miramar kita ternyata dari area El Pozo. Harusnya alter ego nyaman sekali untuk turun di drop zone mereka menuju ke area bawah dari Los Leones atau selatan dari pulau utama Miramar. Zona Miramar tadi pertama menuju ke arah bagian kiri bawah nih Sanskoi. Ya. Kalau sekarang dari Sanskoi, kota mana nih kira-kira akan ditempati oleh zona? Mungkin sampai zona ke-3 kali. Semoga dari Jangyat ya yang masih masuk circle 3. Jadi circle pertamanya kanan atas banget, terus lama-lama ke bawah. Wow. Soalnya garis pesawatnya di bawah banget. Jadi kayak ininya ya, biasanya jauh dari garis pesawat ya. Bener. Oke, kalau Sanskoi Jangyat, gua kayaknya ngelihatnya Mana La Bendita kayaknya. La Bendita. Ke bawah Oke. dikit. Ke bawahnya dikit. Oke, tapi masih di tengah-tengah juga. Betul. Dan ini dia teman-teman semua, benar kata Sanskoi tadi alter ego akan enak banget di El Pozo, namun jangan sampai bersenang hati terlalu lama karena boom juga ada di sekitar Mountain Wave, berarti berdekatan dengan jalur rotasinya. NFT kembali lagi melakukan sebuah drop zone yang cukup unik kali ini pernah mereka lakukan juga di bagian kiri atas Trail Park dan sekitarnya. Dan buat teman-teman mungkin yang jarang banget main ke sana, itu memang providing high tier loot Sanskoi. Ya, area ruin sekali dia yang diambil oleh Flippy dan juga drone di area ruins tersebut. Dan ternyata tebakan kita masih benar dua-duanya. Betul, ke arah kanan ya. Berarti memang metanya pesawat sekarang begitu Sanskoi. Betul. Oh, kayaknya saya bisa jadi analis ya lama-lama. Gak gitu dong. Oh, iya. Kalau seperti itu semua bisa. Oh iya benar juga. Karena data itu kan banyak, connectivity-nya kan. Dan gue lihat Tidak ada semudah beberapa itu. perubahan drop zone nih Sans yang cukup menarik nih untuk disaksikan. Genesis Dogma, tidak ada Bigetron, mereka touchdown di sekitaran Pekado. Gue lihat juga tadi ada tim-tim lain yang mungkin tidak sampai ke arah bagian kanan atas. Misalnya Bonafide tadi ya, ini masih mencari vehicle dulu. Nah ini dia untuk menuju ke arah Cruise Devil, TKM menuju ke arah bagian Graveyard. Berarti sudah makin ramai tim-tim yang berusaha masuk ke arah bagian sana. Dan itu dia, Tuyul memang empowernya kuat banget Sanskoi. Setelah tadi melakukan sebuah permainan luar biasa, clutch ke victim ya. Betul. Kali ini bahkan tembakannya connect ke arah TKM tanpa sight. Berarti benar-benar hanya menggunakan iron sight doang. Ya, itu dia diduga memelihara tuyul, hari ini King Kong ngamuk. Itu yang terjadi di hari ini. Karena memang dari tadi King Kongnya benar-benar luar biasa banget bersama dengan tuyul yang ada di sana. Ya, memang sangat luar biasa banget apa yang terjadi kan hari ini. Berkali-kali loh, ini nggak kayak Bonafide di minggu yang kemarin. Nggak semeledak-ledak ini. Memang minggu kemarin Bonafide memang bermain bagus. Masih bisa menjaga temponya. Tapi hari ini mereka bermain luar biasa. Tapi konteksnya memang agak unik ya. Itu. Memang dia player namanya Tuyul nih. In-game name-nya ya kan. Walaupun memang pasti dipelihara dong. Maksudnya dijaga. Di-treat ya kan. Oleh Bonafide, ada pelatihan juga. Tapi ya memang betul sekali. Kita back to the game aja ya Sanskoi. Nah ini dia. Sebenarnya dia kalau Ruins gue lebih condong mungkin dari rumah dewanya. Dan tadi adalah tempat-tempat khusus. Ini mengingatkan banget kepada gue ketika coba main aman banget ya. Rumah-rumah kuning tadi itu providing high tier root juga Sanskoi. Jadi cukup enak lah untuk NFT. Yang menjadi PR mereka hanya rotasi. Wah. Ya karena memang jauh ya dari area circle juga. Kalau kita lihat tadi circle-nya berada di area kanan. Sementara itu kalau melihat ke area ini, Eagle 365 akan melakukan looting, tidak banyak perlawanan juga dan cepat sekali rotasi dibangun oleh Bonafide dan juga rotasi sudah dilakukan oleh seorang Hexas dari Nero. Nero yang biasa bergerak ke arah Hacienda del Patron sekarang bermain di bagian high ground dari Pekado. Ada sebuah scoping tadi dilakukan oleh Hexas, tidak ada tembakan yang dilakukan, hanya pengamatan saja dan Bonafide juga bermain objektif, mungkin akan langsung menuju ke arah bagian Cruz de Valle. Ya, tapi Bonafide juga bergerak cepat mereka berpindah ke arah tim yang lainnya lagi. Ini dia Aura yang sampai saat ini mereka masih punya PR cukup besar kalau kita lihat dari perolehan poin mereka tidak terlalu maksimal apa yang dilakukan di hari ini. Bahkan seringkali tersendat oleh tim-tim lain, seringkali terpotong rotasinya oleh tim-tim lain. Terculik di awal-awal itu menjadi PR dari Aura di hari ini.
Ya, namun lagi dan lagi masih banyak kesempatan ya. Walaupun ini adalah kesempatan terakhir untuk hari ini untuk Aura, karena selepas game ini mereka tidak bermain lagi. Namun begitupun untuk tim-tim yang lainnya mungkin yang belum maksimal masih ada chance, masih ada kesempatan. Karena kita bahas dengan 8 game sebagai penyisihan untuk masuk ke Super Weekend. Lu udah ngebahas juga dengan Pasta, kemarin gua denger satu game bagus aja, chicken aja, ini kebantu banget Sanskoy. Ya, betul. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan, kalaupun tusun, kalaupun gak maksimal, harus reset, harus siap lagi untuk bermain di game-game berikutnya. Nah, itu yang terjadi teman-teman semuanya dengan terbatasnya, dengan minimnya kesempatan untuk bermain di weekdays. Karena satu tim lagi-lagi tadi sudah Eldoge katakan juga, hanya 4 match di satu hari untuk sebuah tim bermain karena mereka harus skip untuk 1 match dari 5 match yang tersedia dan bergantian dengan grup lain akan bermain, sehingga memang WCD, tim-tim yang dapat WCD bisa dikatakan ya sudah pasti aman untuk terseok-seoknya tim tersebut. Kalau sampai harus gak konsisten mainnya, masih berada di mungkin peringkat 11 atau peringkat 10, mungkin peringkat-peringkat tengah seperti itu. Ya, jadi masih bisa lah untuk mengejar ya. Namun yang menarik juga di sini adalah beberapa tempat yang akhirnya berbeda ya, kayak Los Leones yang akhirnya menjadi Void doang, Onyx bergerak ke arah bagian La Cobre, karena kita dulu sempat melihat Onyx tuh sering buat main di Los Leones, sekarang di season 4 mereka mengganti drop zone di bagian utara, karena memang banyak sekali tim-tim juga sekarang udah mulai mengisi utara, tidak hanya Onyx, Scarlet juga ada di bagian atas, NFT pun harusnya kalaupun mereka mau rotasi utara mungkin juga dilakukan. Oleh karenanya kita akan lihat apa yang terjadi berikutnya. Yang menjadi pembeda adalah benar-benar tidak adanya permainan dari sentral yaitu Pekado, karena diisi oleh Genesis Dogma, Kalin, dan Dewa United. Mereka pun tidak bergerak dari Al Azhar. Tadi kalau gua nggak salah scrapping sepertinya ya di sekitaran Pekado. Mungkin karena dari garis pesawatnya jauh sekali mereka untuk menuju ke arah drop zone-nya, yaitu di Al Azhar. Tapi Booms tadi memberikan pressure dengan M24, setidaknya menggertak terlebih dahulu. Ada suara M24 di depan mereka. Betul, M24 tentu bolt action yang sangat kuat ya. Dari Genesis Dogma juga udah mulai melakukan flank. Ini berbahaya banget bagi Dewa United. Kalau dari 2 playernya, Satar salah satunya kalau gue lihat itu berhasil touchdown di bagian kiri, ini akan ada sebuah crossfire yang bisa dilakukan. Dan itu sepertinya juga udah mulai diantisipasi oleh seorang Steve. Mereka langsung main objektif aja, ambil vehicle, akankah melakukan repositioning, dan seperti iya, namun boom, wow, gerakan yang benar-benar menyisir bagian San Martin, itu kekuatan bagi Sanskoy. Dia ngacirnya cepat, pergerakannya gampang juga dihandle, dan teren-teren Miramar ini sangat-sangat pas digunakan bagi untuk berrotasi seperti itu. Ya, benar sekali, karena dengan bagi lebih stabil kalau kita melewati gundukan-gundukan, pernya itu lebih luas kalau bisa dikatakan. Tapi kalau berpindah ke arah yang lain lagi, Star akan coba dicari, atau Satar kali ini diburu oleh pemain-pemain dari Dewa United. Steve akan coba turun, 3 pemain datang, 3 Dewa menuju ke arah Genesis Dogma. Akankah berhasil seperti dilakukan? Nichil yang diburu, Nichil tertakedown di sana, akan coba mencari yang kedua. Kryzen menjadi pemain yang bersinar di hari terakhir Super Weekend yang pertama, mungkin akan mengulanginya di hari ini, tapi mundur terlebih dahulu. Kali ini seorang Kryzen yang melakukan flank ke arah kanan. Betul, ini bermain sangat berbeda dengan Dewa United pada biasanya. Ini benar-benar aktif banget, dan kita melihat Okiozora kembali lagi bermain, atau Ozoro sekarang namanya ya. Setelah Super Weekend kemarin, kalau gue perhatikan tidak bermain dari mereka, dan dari Genesis Dogma ke arah seorang Nichil. Sementara ada pergerakan juga dari Genesis Dogma lainnya, Kryzen pun melakukan flank yang sangat jauh. Ini fight yang benar-benar komit, namun objektif untuk kedua belah pihak. Kita akan lihat siapakah yang bisa memenangkan fight di kesempatan kali ini. Ya, tapi momentum sedikit hilang karena Genesis Dogma sudah berhasil untuk melakukan revive. Kryzen akan coba diburu dengan sebuah granat meledak di sana, belum berhasil karena ada sebuah kaca yang tadi menghalangi lemparan granat dari seorang Booms. Melemparkan yang kedua kali ini masuk ke arah dalam. Kryzen sudah langsung lari menuju ke rumah yang berbeda lagi atau ruangan yang berbeda lagi. Kryzen melakukan spray tapi di-counter oleh seorang Booms dan langsung knock and terjadi. Justru keadaannya berbalik, Genesis Dogma unggul kali ini dari jumlah player. Betul sekali, low HP untuk seorang Booms. Tadi ada headshot yang dilakukan ya. Sementara seluruh shot atau hit dari Kryzen masuk ke arah body atau vest yang dimiliki oleh Booms. Dan ini harusnya membuat Dewa United berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Mereka udah men-setup vehicle sedemikian rupa. Akankah ada repositioning yang dilakukan atau justru bertahan? Dan sepertinya harusnya bergerak sih bagi mereka ya, karena udah tidak terlalu baik. Namun saat dari bagian lain, dia tembakan dia benar-benar on point, ditembaki terus ke arah Steve Boy, udah mulai ke front shot juga. Ada sebuah lower ground, agak cukup kebingungan. Star akan ketembakkan ke arah bagian mana, dan masih berhasil untuk melakukan repositioning. Walaupun tayunya terbalik, dan bahkan Meradunya cukup low HP. Genesis Dogma benar-benar melakukan commit aggressive fight yang on point banget, Sanskoy. Ini adalah sebuah bencana yang dialami oleh pemain-pemain Dewa United di awal, seakan
mereka komit banget untuk men-take down satu persatu pemain-pemain dari Genesis Dogma. Tapi tadi flank yang dilakukan oleh Cryzen terlalu jauh mungkin atau kehilangan momentum karena Genesis Dogma berhasil melakukan revive dan keadaannya berbalik kali ini. Dewa United lah yang akan coba diburu oleh Genesis Dogma. Betul, namun tempat lain lihat dari victim melakukan sebuah fight dengan Maruzama. Sebuah knock-in juga udah mulai terjadi dan sepertinya zona shifting lagi ke kiri. Berarti Labendita masih masuk Sanskui. Oh, ternyata Labendita masih masuk. Nanti akan kita lihat juga seperti apa. Star hati-hati di sebelah kanan melakukan flanking juga bisa menjadi game changer untuk Genesis Dogma karena dia punya engage shoot yang berbeda, bahkan diputerin kali ini dikurung. Pemain-pemain dari Dewa United berada dalam cengkraman Genesis Dogma. Betul sekali, ini bahkan ada nade yang dilemparkan Booms. Sekarang Aden berbalik, ada sebuah nade lagi. Di Cook, cukup matang. Lempar ke arah bagian depan, Okiozora udah mulai ter-take down dan bahkan di-confirm jadi kill. Nade-nya on point. Hence the public juga ter-take down. Ini dia, dan Dewa United menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Dan lihat, ini dia Genesis Dogma berhasil mendapatkan seluruh elimination point yang dibutuhkan Sanskui. Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli, itu yang terjadi. Genesis Dogma membalikkan keadaan momentum. Hilang dari Dewa United dan dibalikan keadaannya. Momentum tersebut diambil oleh Genesis Dogma dan mereka sudah mendapatkan 4 elimination point di menit yang ke-10. Yap, ini adalah sebuah poin besar untuk Genesis Dogma tentunya karena mereka juga butuh. Mereka belum dalam posisi yang benar-benar aman ya untuk menuju ke arah Super Weekend. So let's see later. Sementara Boom, lagi dan lagi. Hari ini kita lihat Boom banyak sekali bergerak Sanskui. Di game pertama mereka mendapatkan kalau gue nggak salah 58 km dari jalur rotasi. Kali ini mereka pun udah bergerak ke arah bagian Aceh yang notabene-nya cukup tengah. San Martin mereka tahu tadi udah ada orang. Kemudian mereka mulai bergerak lagi ke arah bagian pinggir dari San Martin. Jadi ini kayak main games juga sih dari Boom. Akankah dia tahu udah ada pergerakan dan Aura ternyata udah touchdown ke depan, San Martin bisa mereka isi jadinya. Oke, dan kalau kita lihat kali ini pemain-pemain Nero sangat kuat mereka harusnya untuk sementara waktu sudah masuk ke dalam circle juga di area HDP-nya. Kalau kita tahu HDP, kalau mau nge-push ke sini susah sekali karena open field banget dan HDP ini bisa dinaiki area atapnya jadi visionnya luas. Betul, atapnya ini benar-benar bisa dimaksimalkan dari Hacienda del Patron dan dari vision yang luas itu pasti akan banyak pengamatan dilakukan. Namun kembali lagi, HDP juga bisa diisi banyak orang kalau satu titik aja lepas Sanskui. Ya, betul. Karena ada beberapa lawan yang bisa dimainkan, ada kompon di bagian depan. Jadi Nero menurut gue sekarang lebih baik untuk ya set up position aja, nggak perlu untuk bergerak sana kemari dan zona pun masih berpihak ke arah mereka untuk sementara waktu. Ya, dan kalau kita lihat circle memang akan segera membentuk circle yang ketiga karena Blue Zone sudah sangat dekat sekali untuk menutup victim dari sisi lain. Misery masih terus memantau juga pergerakan dari pemain-pemain Live Cap dengan Mini. Kali 4-nya tadi belum mendapatkan informasi dan masih akan coba melakukan setup di area ini karena Misery sendirian saja di rumah dewa tersebut. Ya betul sekali, masih ada setup yang dilakukan setelah mendapatkan satu elimination tadi dari tim Maruzama. Mereka sekarang lebih memilih untuk bertahan saja. Sementara di open field sekitaran Cruz Devil, kali ini Bodefight udah mulai bergerak masuk dan bahkan dengan airdrop NFT mengisi tempat tersebut dan makin menuju ke arah bagian kanan lagi. Labendita masih masuk, ternyata tidak. Dan ini adalah shifting circle terbesar tentunya. Seluruh tim lihat udah masuk ke arah vehicle-nya masing-masing dan mencoba nih Sanskui kayaknya mencari jalan masuk ke dalam zona yang selatan ramai, timur atau kanan justru yang tidak ramai. Dan sepertinya Livescape tahu akan hal tersebut, mereka masuk dengan cukup mulus Sanskui. Dan ternyata kali ini Jangyat masuk ke dalam circle selanjutnya tapi JUN-nya doang. Betul. N-nya juga separuh. Ju. Ya, itu dari dia. Jangyar jadi Ju doang. Bener, Tapi sebenarnya masuk-masuk. Iya, Labendita yang udah jauh. Terima kasih Sanskui. Dan ini ya Genesis Dogma ternyata mentalnya naik banget nih. Setelah berhasil untuk meratakan seluruh player dari Dewa United. Kali ini high ground dia dapatkan. Eagle tapi juga tidak kehilangan akal. Dia meninggalkan satu player di bagian rumah roti. Dan menjaga pergerakan dari Genesis Dogma. Ini movement tactical yang bagus banget Sanskui. Jadi tidak serta-merta semuanya rotasi. Selalu meninggalkan satu atau dua orang untuk bertahan untuk defensif mereka. Dan Genesis Dogma sepertinya ingin melakukan gameplay yang cukup mirip dengan apa yang mereka lakukan ke DU tadi, di mana flank jauh lagi di Sanskui. Ya, nampaknya ini masih menjadi strategi dari pemain-pemain Genesis Dogma dan disusul
satu atau kendaraan lain yang dimiliki juga oleh Genesis Dogma, karena mereka hanya membawa 2 kendaraan kali ini, 1 orang untuk membuka jalan dan yang lainnya akan bergerak bersamaan di 1 kendaraan saja, 3 yang lain. Tapi ada sebuah granat yang bisa dihindari oleh seorang licin, memang sangat licin sekali pergerakannya. Licin seharian ini ya benar-benar menunjukkan sebuah gameplay yang tidak gampang untuk bisa di take down. Dia juga tahu tempat yang harus di defense, dan bahkan lihat disiplinnya dia adalah dia tahu tembakan mungkin dari bagian kanan langsung saja di smoke. Sementara dari Boom mencoba untuk melebarkan mungkin play zone yang bisa dia mainkan, ingin mencapai ke arah bagian open field kali ini, namun justru ter-take down dengan Scarlet Gaming yang sudah melakukan defensif di daerah tersebut. Ya, tapi kalau kita lihat tadi Jersey hanya menggunakan F16 saja. Kembali akan ada close combat yang terjadi. Audrey akan berhadapan dengan 1 pemain, yaitu Harvest dari tim Void. Maju ke arah depan Audrey, tapi ada Toms juga melemparkan sebuah granat menuju ke arah Harvest, meledak di sana. Harvest juga melemparkan granat balasan, tapi masih ada jarak di antara Audrey dan juga granat tersebut. Lemparkan granat ke bawah, akan berhasilkah? Tidak, ternyata splash damage-nya belum masuk terlalu banyak, tapi Audrey justru tertake down oleh seorang Jersey dengan M16-nya dari arah jauh. Betul sekali, sebuah gameplay yang luar biasa tadi, justru terlalu fokus ke arah Void, justru ter-take down dari Audrey sendiri. Dan lihat dari seorang Harvest mulai maju ke arah bagian depan mencari di mana Toms berada. Ini kepalanya kelihatan, headshot didapatkan, low HP dan bahkan terbakar oleh api dari Molly yang dilemparkan oleh Harvest. Kali ini pertahanan dari Livescape benar-benar dijebol abis oleh Void saat ini. Livescape tadi mereka mendapatkan WWCD, mungkin kali ini akan dihentikan oleh Void karena mereka kocar kacir banget pergerakannya. Terlihat juga oleh seorang Dapstuke, dia tahu betul kalau di bawah sana ada kaki 1 pemain dari Livescape. Tapi dari sisi lain, Maybe kembali menjadi hero untuk Livescape, pemain terbaru yang didatangkan untuk membantu Livescape mempertahankan gelar juara. Ternyata masih terus memberikan dampak untuk tim ini, Eldoge. Betul, dan ini adalah tim lama Maybe ya. Berarti kita lihat akankah bisa Maybe melakukan fight dengan 2 orang namun udah cukup low HP. Ternyata Nate tadi keluar ke arah bagian broken wall, tembakan dari Maybe, namun 2 orang maju ke arah bagian depan. Aimbot melakukan sebuah faulty, tembakan dari Maybe ternyata tidak bisa karena ada licin yang juga melakukan sebuah split push. Livescape pulang ke lobby kali ini, Sanskui. Ya, itulah yang terjadi. Livescape dipulangkan seluruhnya. Tapi kalau kita berpindah lagi, Genesis Dogma akan coba fight dengan 1 pemain Eagle 365 granatnya, memberikan damage ke arah 2 pemain Genesis Dogma yang berada di area tersebut. Betul, bahkan ada Molly, kembali lagi lanjutan Eagle sepertinya lebih objektif. Molly tadi lebih dipilih oleh mereka untuk menahan pergerakan dari Genesis Dogma untuk tidak push ke arah Catalyst sendiri, mengamankan mobil menuju ke arah teman-temannya, dan mungkin nanti reset situation terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam zona berikutnya. Genesis Dogma justru cukup kesulitan kali ini karena di depan mereka juga udah ada tim lain dan penjemputan dilakukan oleh Catalyst ke arah seorang Leons. Ya, kembali bergerak kali ini punya PR mereka. Ternyata ditinggal, mungkin memiliki kendaraan yang berbeda lagi. Tapi kalau kita melihat area dari circle-nya membanting lagi ke arah sebelah kiri, Eldoge. Iya, dan lihat hijau muda di bagian kiri bawah, Alter Ego. 1 player ter-take down, dan ini juga momentum bagi Aura setelah tadi tidak maksimal bisa kita katakan ya. Kali ini mereka dapat zona, mereka dapat rumah roti juga, dan bahkan ini bisa melakukan defensif dengan 1 elimination point yang sudah sempat mereka dapatkan, Sanskui. Dari sisi lain, Kingu M249 kali 3 dimanfaatkan untuk melihat ke arah bawah untuk mencari informasi, tapi hati-hati tertembak dari arah lain atau ada sebuah upaya tembakan. Cisun dengan karkirkurnya mendapatkan pemain dari Alter Ego. Betul sekali, dengan karena G yang on point tadi yang memulangkan 1 player ke lobby. Sementara Nichil, lihat pergerakan dia sangat baik, langsung objektif maju ke arah bagian depan. Sementara victim kali ini juga cukup kelimpungan, 3 elimination point sudah dikumpulkan, namun dia udah low HP juga. Dan bahkan miserinya dipulangkan ke lobby oleh Maruzama, namun Ciel ter-take down di sana, menjadikan backline dari Maruzama sudah mulai lemah di bagian belakang di Sanskui. Ya, kembali Genfos masih bertahan juga. M4 dimanfaatkannya, pertahanan digunakan karena Blue Zone sudah ikut campur di fight ini. Tertahan nampaknya Genfos di belakang, sulit untuk bergerak. Tapi kalau kita lihat, Hades kembali mendapatkan 1 korban yang lain, Ciel dari Maruzama harus bergerak. 2 pemain Maruzama ini, Kingu dan juga Kenot, menuju ke dalam circle-nya. Ada sebuah smoke yang juga sudah langsung di pop up, tapi dari atas ternyata ada sebuah keras yang melakukan tembakan dengan RDS, belum berhasil. Sudah touchdown pemain-pemain Maruzama, tapping-tapping dilakukan juga belum berhasil di sana. Betul, dan ini dia kisah lama kembali lagi bertemu Genesis Dogma dengan Eagle, di mana Nichil udah sangat low HP, ada Alva dan ternyata lebih mau bermain aman. Namun lihat, Alva udah mulai mencari-cari posisi dari seorang Nichil. Dia 2 melawan 1, ada sebuah push yang cukup komit, Catalyst take down. Nichil, the last man, sering bahkan mendapatkan 1 kill kembali. Genesis Dogma luar biasa bisa bertahan
bertahan di tempat kali ini. Sementara Eagle harus tarik mundur terlebih dahulu. Dan healing masih bisa dilakukan. Bahkan smoke udah di pop out. Alpha tidak bisa melihat Nichil, Sanskui. Alpha nggak tahu kalau di depannya ternyata ada seorang Nichil, dan Nichil sadar ada step tadi yang dibangun oleh seorang Alpha. Akan coba keluar kali ini Nichil dengan UMP suppressor digunakan, pastinya membuat Alpha kebingungan karena suaranya tidak terlalu keras, suaranya sulit untuk dideteksi. Tapi kalau dari sisi lain ternyata Boom harus berhadapan dengan Void, Takai juga berhadapan dengan Bonafide. Yap, dan ini lagi dan lagi rotasi Onyx ya, seperti yang kita lihat di Super Weekend, di weekdays, di minggu yang pertama, mereka sudah mendapatkan rumah dewa dan bisa menahan pergerakan dari tim-tim lainnya. Ini dia Hands for You dengan MG3, sementara Leons dari tempat lain, Eagle 365 tajam sekali, Mini 14 ke arah Takai, dan secara tidak langsung membantu Bonafide untuk maju ke arah bagian depan dan bahkan steal kill dari Hands for You ke satu player dari Takai tersebut, Sanskui. Hand for You yang di minggu pertama jarang dimainkan, akhirnya minggu kedua kali ini mulai diturunkan kembali. Ada sebuah granat yang diledakkan di sana, membuat satu pemain dari Takai berubah menjadi kotak dan langsung diluting oleh temannya. Betul, Crash menjadi last man standing, namun lihat Hands for You benar-benar agresif mencoba untuk melihat informasinya apakah masih ada orang di sana. Tuyul di sini masih dengan motornya belum mendengar karena Crash benar-benar menjaga stepnya, Sanskui. Tidak ketahuan seorang kelas nampaknya berlindung di belakang smoke, tapu Alpha dipulangkan dengan sebuah granat oleh pemain-pemain dari NFT. Betul, dan Genesis Dogma justru masih bisa bertahan dan mendapatkan Hands for You di sana. Bahkan masih ada tembakan juga. Bonafide tidak mawas diri dari bagian belakang. Crash dari bagian belakang mengcrash, menghancurkan defensive line dari Bonafide dan masih bisa bertahan di zona yang kelima kali ini, Samsko. Itulah pentingnya untuk menjaga area belakang karena ternyata Crash memiliki area yang enak banget, free shoot ke arah pemain-pemain Bonafide dan ternyata backstep yang tidak dijaga tersebut menjadi celah. Bonafide dipulangkan seluruhnya padahal mereka bermain dengan baik di hari ini. Betul, dan ini dia berbicara backstep, kembali lagi ada sebuah backstep dari Voin ke arah SG. Satu player jersey yaitu yang menahan di bagian belakang justru ter-take down dan menjadi confirm elimination point berikutnya bagi tim Voinero. Di tempat lain juga tertahan, namun mereka pun melakukan sebuah defensive line yang cukup baik ke arah Boom. Mendapatkan satu elimination point lagi, satu orang udah berhasil touchdown dan dapat batu melihat seluruh pergerakan Aura di bagian lower ground, Sanskoy. Kembali akan bergerak Miliano dan juga pemain-pemain Nero yang lain sudah tahu ada Aura di depan sana, melemparkan sebuah granat. Kali ini granat dilemparkan, tapi ternyata juga terkena damage dari sebelah kanan. Granat meledak, no mercy, tertegol. Ada Jax yang akan coba menyelamatkan, tapi apakah Miliano bertahan? Karena dia juga sangat-sangat low HP di area tersebut. Wah, Guntur terjadi tadi sepertinya ya di daratan Miramar kita karena perang masih berkecamuk karena antara SG dan juga Voin, dua-duanya termakan oleh zona. Namun terlihat di sana Voin berlari sana sangat free. Smith lebih memilih untuk melakukan heal dan itu dia touchdown dan langsung dipulangkan Smith. Benar-benar wow, keji sekali tadi ya. Bisakah? Bisa masuk juga Sanskoy dan bahkan dapat lower ground ya udah nggak ada orang sama sekali. Itu dia backstep yang kembali terjadi di area Miramar kita. Licin yang tadi pergerakannya luar biasa, sangat licin tapi tertangkap oleh seorang Smith. Dari sisi lain NFT akan coba menabrak pergerakan dari pemain-pemain Aura. Ada batu yang dikuasai oleh seorang No Mercy, tapi datang Ramones kali ini menjadi bala bantuan. Akan segera melakukan penyelamatan. Tidak bisa karena Nick dari atas langsung melakukan tapping dengan mininya menembus smoke yang tebal, bisa mendapatkan satu pemain dari NFT. Ini namanya one way smoke, Sanskoy. Dia nge-smoke tapi masih ada titik yang dia bisa dilihat ke arah bagian bawah dan itu luar biasa banget. NFT dipulangkan ke Robby di peringkat 8 dan lihat Smith masih bertahan. Aura ini adalah momentum bagi mereka untuk increasing dari poinnya. Dan Nichil, Sanskoy, lihat Nichil masih bisa bertahan dengan prone dan tidak terdeteksi oleh tim lainnya karena benar-benar menjaga seluruh pergerakannya. Ini dia Alter Ego melakukan fight dengan baru sama close quarter terjadi. Satu dari Alter Ego ter-take down. Kingu dengan M249-nya benar-benar strong di sini. Super Una bisakah melakukan sebuah clutch 1 melawan 2 dengan low HP-nya, namun ada tembakan justru dari bagian lainnya. Takai memulangkan Alter Ego ke lobby. Ya, banteng dari Takai mulai berbicara kali ini. Kalau kita lihat mulai memberikan damage ke arah lawan-lawannya, tapi landak di sini. Onyx akan melakukan tembakan. Raffi tidak sadar kalau ada Nichil yang sudah melakukan proning di sana. Nyaman sekali untuk rebahan nampaknya seorang Nichil di area tersebut. Padahal Nichil tadi sempat untuk bangun ya sebentar ya, tapi ternyata belum terdengar juga. Tidak hanya Nichil, ada Takai juga di bagian atas yang lebih memilih untuk
ke Prone saja karena memang udah kalah jumlah. Onyx kemudian juga Aura ya sudah dibiarkan fight. Nichil dan Crush ini benar-benar menjaga momentumnya untuk tidak terlihat oleh tim-tim yang masih banyak secara jumlah player, Samskuy. Ya, akan bergerak nampaknya kali ini pemain-pemain dari tim Maruzama atau akan menahan di area tersebut karena mereka masih masuk ke dalam circle-nya. Tapi yang bergerak adalah seorang Jaden, sangat percaya diri sekali, maju ke arah depan, langsung disambut oleh seorang Nick. Takedown satu pemain dari Aura, No Mercy juga disambut dengan sebuah utility. Ada sebuah bakaran di sana, cukup panas di dekat dari No Mercy. Tapi Nichil masih menjaga area belakang. Nichil masih terus tidak melakukan tembakan, ketahuan akhirnya spray dilakukan. Tapi Nichil yang mendapatkan seorang Raffi. Langsung semuanya fokus ke arah Nichil. Nichil pun dipulangkan, tapi ini adalah momentum untuk Aura bisa bergerak mungkin karena No Mercy datang kali ini. Betul, bahkan Nicknya connect dan Powerpunk menjadi last man standing. Ada tembakan dari bagian belakang juga. Powerpunk udah cukup low HP. Aura melakukan revive terlebih dahulu. Tembakan demi tembakan dari Clutch dan bahkan mengenai dari player terakhir Onyx dan juga Maruzama mengenai dari Takae. Ini kayak efek domino, Samskuy. Satu down, yang lainnya down juga ketika membuka posisi. Ya, dan posisinya adalah 2 lawan 2. Aura dan Maruzama. 2 tim yang butuh poin, tapi Maruzama cannot. Bisa mendapat satu pemain, No Mercy. Birthday Boy kembali ditumbangkan. Spray juga dilakukan. Dan 2 pemain didapatkan oleh seorang Jaden. Membuat Aura bisa mendapatkan winner chicken dinner. Datang dari peringkat bawah dengan butuh poin besar, Samskuy. Akhirnya berhasil untuk mencari jalan dari kebuntuan. Winner chicken dinner untuk Aura Esport. Luar biasa sekali Jaden di akhir melihat Maruzama di 2 vehicle atau di 1 vehicle yang sama. Satu knockdown, vehicle udah cukup low HP, meledak dan 9 elimination point didapatkan oleh Aura Esport. Ya, cukup sulit memang keadaannya untuk Maruzama. Sangat sulit mereka untuk turun ke area Lordron.